Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa tabi'a atharahu ila yaumil qiyamati wa ba'd. Teman-teman sekalian, izinkan saya berbagi pada kesempatan kali ini. Insyaallah saya ingin berbagi mengenai bagaimana sikap kita terhadap keturunan Nabi SAW atau yang biasa disebut dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait yang artinya adalah keturunan Nabi SAW. Ya. Sebab banyak ya orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi SAW di Indonesia ini. Ya. Mengaku sebagai dzurriyyahnya Nabi SAW, sebagai keturunannya Nabi SAW. Ya. Terlepas teman-teman sekalian, pengakuan mereka itu benar ataukah tidak? Ya, karena kita tidak tahu. Ya. Ya, karena kita tidak tahu. Ya, terlepas dari itu, entah benar atau salah atau tidak, benar atau tidak pengakuan mereka, ya. Tetapi ya, yang lebih penting daripada itu, kita hendaknya mengetahui bagaimana sikap kita terhadap Ahlul Baitnya Nabi SAW. Bagaimana sih kita harusnya bersikap kepada keturunannya Nabi SAW. Ya, pada kesempatan kali ini insyaallah saya sedikit ingin berbagi kepada teman-teman ya, supaya kita ya bisa menentukan sikap, supaya kita memiliki ilmu tentang hal tersebut sehingga kita tidak terombang-ambing, sehingga kita bisa menentukan langkah kita, menentukan sikap kita terhadap ya orang-orang yang mengaku sebagai keturunannya Nabi SAW. Tayyib. Di sini dikatakan ya, al-wasiyatu bi ahlil bait. Ya, mengenai wasiat, bagaimana kita menyikapi Ahlul Bait. Sebelumnya teman-teman, ya, pembahasan ini terdapat pada kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Ya. Apabila ingin merujuk atau ingin membaca sendiri, bisa membeli kitabnya. Ya. Kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Tayyib. Di sini dikatakan taqaddama haditsu udzakkirukumullahu fi ahli baiti. Ya. Nabi SAW beliau pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku mengingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ahli baitku. Ya. Maksudnya, hendaklah kalian takut kepada Allah dalam menyikapi ahli baitku. Ya. Fa ahlu sunnati yuhibbunahum wa yukrimunahum wa yahfadunahum wa yahfaduna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlu sunnah, maka ahlu sunnah yuhibbunahum, ahlu sunnah itu mencintai mereka, mencintai ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrimunahum, dan memuliakan mereka. Wa yahfadzuna fihim wasiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan menjaga hak mereka karena wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ahlu sunnah menjaga
hak mereka karena telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna dzalika min mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikramihi, ya, karena hal tersebut yaitu mencintai Ahlul Bait itu termasuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memuliakan beliau, ya. Wa dzalika bi syarti an yakunu muttabi'ina lisunnati mustaqimina 'alal millati, ya, dengan syarat mereka Ahlul Bait muttabi'ina lisunnah, mereka mengikuti sunnah, mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustaqimina 'alal millah, dan mereka istiqamah di atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama kana salafuhum kal Abbas wa banihi wa Aliyin wa banihi, sebagaimana pendahulu-pendahulu mereka dari Ahlul Bait, ya, seperti Abbas, ya, Al-Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Abbas orang yang baik Islamnya, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memeluk Islam, ya. Maka kita Ahlu Sunnah mencintai Abbas pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa banihi, dan keturunannya Abbas, wa Aliyin, dan Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, anak mantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Ali menikah dengan Fatimah, ya, menikah dengan putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah. Wa banihi, dan keturunannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Ini contoh dari ahli bait yang mengikuti agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abbas, ya, dan juga Ali bin Abi Thalib. Amma man khalafa sunnah wa lam yastaqim 'ala din fa innahu la yajuzu muwalatuhu. Namun apabila, ya, seseorang yang keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk Ahlul Bait, akan tetapi dia khalafa sunnah, menyelisihi sunnah, ya, walam yastaqim 'ala din, dan tidak istiqamah di atas agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yajuzu muwalatuhu, maka tidak boleh, ya, mencintai mereka, ya, tidak boleh mencintai mereka dalam agama, dalam segi agamanya, ya. Ya, misalnya ada orang yang dia itu memang keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun dia menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh mencintainya dalam segi agamanya karena dia menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun kita tetap mencintainya sebagai Ahlul Bait, ya. Muncul pertanyaan, apakah mungkin keturunannya Rasul itu atau Ahlul Baitnya Rasul itu tidak beragama Islam, tidak mengikuti sunnah? Mungkin, ya. Jawabannya mungkin, karena ada contohnya, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Abu Lahab memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita tidak boleh mencintai Abu Lahab dalam hal agamanya,
karena Abu Lahab adalah kafir, tidak mengikuti agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walau kana min ahlil bait, meskipun orang tersebut termasuk ahlul bait, ya, orang yang menyelisihi sunnah, kita tidak boleh mencintai mereka meskipun mereka adalah ahlul bait. Fa mauqifu ahli sunnati wal jamaah min ahlil baiti mauqifal i'tidali wal insaf. Maka sikap ahlu sunnah wal jamaah, ya, sikap ahlu sunnah wal jamaah, ya, dalam menyikapi ahlul bait itu sikapnya pertengahan, ya. Apabila dia, ya, pengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita mencintainya karena dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah, mengikuti agamanya Rasulullah, maka kita mencintainya. Namun apabila dia dari kalangan ahlul bait, tapi dia tidak mengikuti ajarannya Rasul, maka kita tidak mencintainya. Ya. Yatawallawna ahlad din wal istiqamati minhum wa yatabarrauna mimman khalafa sunnati wan harafa 'anid din. Maka ahlu sunnah wal jamaah, ya, mencintai orang-orang yang termasuk ahli agama di antara mereka, di antara ahlul bait, dan istiqamah, dan mereka istiqamah. Wa yatabarrauna mimman khalafa sunnati wan harafa 'anid din. Dan ahlu sunnah berlepas diri terhadap mereka yang menyelisihi sunnah dan berpaling dari agama. Ya. Jadi intinya teman-teman sekalian, sudah sedikit, ya, saya jelaskan, sedikit saya berbagi. Ya. Kalau di Indonesia ini ada yang mengaku sebagai Habib, sebagai keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi dia tidak mengikuti sunnah, dia suka berbuat bid'ah, mengajak orang berbuat bid'ah, ya, dia mengajak orang berbuat syirik, mengajak orang menyembah kepada kubur, ya, mengajak sholawat sambil joget-joget, ya, mengajak sholawat sambil diiringi musik-musik, ya, maka kita tidak boleh ikuti. Kita harus berlepas diri darinya. Jangan kemudian beralasan, ini kan Habib, ini kan keturunannya Rasul, maka harus kita ikuti. Ya, tidak harus. Kalau dia, ya, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti. Apa yang diajarkannya berupa sunnah tersebut kita ikuti. Namun apabila dia mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada syirik, ya, maka tidak boleh kita mengikutinya. Ya. Mungkin demikian teman-teman yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, ya, agar kita tidak tertipu dengan orang-orang yang mengaku sebagai keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kesesatan,
maka jangan kita ikut. Ya, kita mencintainya sebagai keluarganya Nabi, sebagai ahlul baitnya Nabi, iya. Tapi kita tidak boleh ikut apa yang dia ajarkan berupa kebid'ahan, berupa kesyirikan. Ya. Sebab yang kita ikut adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan keturunannya. Ya. Kalau keturunannya sesuai dengan sunnahnya Rasul, maka kita ikuti. Namun apabila keturunannya menyelisihi sunnahnya Rasul, maka kita tidak ikuti. Yang menjadi patokan kebenaran adalah sunnahnya Rasul, ajarannya Rasul, bukan ajarannya keturunannya. Ya. Maka kita semoga kita bisa bersikap dengan sikap yang benar. Ya. Kalau ada Habib ya mengajak bersalawat sambil joget-joget, ya pengajiannya ada nyanyi-nyanyi, maka jangan kita ikut. Ya. Jangan kita ikut. Ya, sebab salawat sambil joget-joget ini bukan ajarannya Rasul. Ya, pengajian ada nyanyi-nyanyi bukan ajarannya Rasul. Ya. Maka jangan kita ikut. Ya, sebab kita ingin selamat. Apabila kita ingin selamat, ya, maka ikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamasaktum bihima, kitaballahi wa sunnati." Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat. Apa dua hal tersebut? Kitaballahi wa sunnati. Kitabullah yaitu Al-Qur'an, wa sunnati dan sunnahku. Ya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itu yang kita ikut, itu yang kita jadikan pedoman. Ya, bukan habib, bukan kiai, bukan ustadz. Ya, akan tetapi yang jadi pedoman kita adalah Al-Qur'an dan juga sunnah. Apabila ustadz, habib, kiai mengajarkan sunnah, maka kita ikuti sunnah tersebut yang diajarkan. Namun apabila mengajarkan kebid'ahan, mengajarkan kesyirikan, maka jangan kita ikut. Ya, sebab kita ingin selamat di akhirat kelak, ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka. Ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.